Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Loparmike. Saya adalah guru kimia di SMA SLUA Saraswati 1 Denpasar. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan materi menganalisis keseimbangan ion dan menghubungkannya dengan pH. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama adalah mengetahui ciri-ciri garam yang terhidrolisis dalam air. Yang kedua adalah menghitung pH larutan garam. Materi ini adalah materi kelas 11 IPA di semester 2. Air murni itu bersifat netral karena konsentrasi ion H+ sama dengan konsentrasi ion OH-nya. Bagaimanakah jika dalam suatu air kita tambahkan suatu zat, apakah sifat air itu masih netral? Apakah konsentrasi ion H+ dan ion OH-nya tidak mengalami perubahan? Nah, kita bahas dulu tentang kesetimbangan ion terhadap larutan garam. Garam merupakan suatu senyawa ion yang terdiri dari kation logam dan anion sisa asam. Jika suatu garam direaksikan dengan air, maka garam ini akan mengalami ionisasi, menghasilkan ion-ion penyusunnya. Reaksi antara ion garam dapat menghasilkan ion H+ dan ion OH-. Nah, adanya ion H+ dan ion OH- inilah yang menyebabkan garam itu ada yang bersifat asam, ada yang bersifat basa, ada yang bersifat netral. Nah, reaksi inilah yang disebut dengan reaksi hidrolisis. Marilah kita bahas satu persatu macam-macam hidrolisis. Yang pertama, garam yang anionnya berasal dari asam lemah dan kationnya berasal dari basa kuat. Sambil contoh, CH3COONA. Nah, CH3COONA ini jika terionisasi dia akan menjadi CH3COO- dengan Na+. Ion CH3COO- ini berasal dari asam lemah, sehingga jika dia bereaksi dengan air akan membentuk kesetimbangan CH3COO- plus H2O akan menjadi CH3COOH ditambah dengan OH-. Adanya ion OH- inilah yang menyebabkan larutan ini bersifat basa atau yang dikenal dengan hidrolisis sebagian. Nah, rumus yang digunakan untuk menghitung pH-nya adalah konsentrasi OH- sama dengan akar KW per Ka kali konsentrasi garam. KW ini adalah tetapan ionisasi air, Ka tetapan asam, dan G adalah konsentrasi garam atau konsentrasi basa konjugasinya. Nah, yang kedua, hidrolisis garam yang anionnya berasal dari asam kuat dan kationnya berasal dari basa lemah. Sampai contoh, itu NH4Cl. Nah, NH4Cl jika terionisasi akan menghasilkan NH4+ ditambah dengan Cl-. Ion NH4+ ini jika dia bereaksi dengan air akan menghasilkan NH4OH dengan ion H+. Adanya ion H+ inilah yang menyebabkan larutan ini bersifat asam atau dikenal dengan hidrolisis sebagian. Rumus yang kita pakai untuk menghitung pH adalah konsentrasi H+ sama dengan akar KW per akar KB kali konsentrasi garam. Yang ketiga adalah hidrolisis garam yang anionnya berasal dari asam lemah dan kationnya juga berasal dari basa lemah. Saya ambil contoh, di sini adalah NH4CN. NH4CN terionisasi menjadi NH4+ ditambah dengan Cn-. Ion NH4+ dan Cn- ini masing-masing bereaksi dengan air sehingga mengalami hidrolisis total. Sehingga rumus yang kita pakai untuk menghitung pH adalah H+ atau konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali Kw per Kb. Nah, di sini ada ketentuan. Jika Ka sama dengan Kb, maka pH-nya bersifat netral. Jika Ka lebih besar Kb, itu pH-nya lebih besar dari 7. Jika Ka lebih besar dari Kb, itu pH-nya lebih kecil dari 7.
Yang keempat, hidrolisis garam yang berasal dari anionnya, itu asam kuat, dan kation berasal dari basa kuat. Saya ambil contoh, itu NaCl. NaCl jika terurai dalam air, itu akan menghasilkan ion Na+ dan Cl-. Karena di sini sama-sama kuat, maka dia tidak bisa terhidrolisis. Nah, berarti dia pH-nya bersifat netral atau sama dengan cukup. Berikut saya tampilkan contoh soal beserta pembahasannya. Silahkan disimak, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan Parama Santi, Om Santi Santi.